semuanya, kembali lagi dengan saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi komunikasi antar budaya yang berfokus pada materi sistem kebudayaan dalam komunikasi antar budaya. Seperti apa isi materinya? Yuk mari kita bahas. Pertama, secara umum, komunikasi berhubungan dengan manusia dan kebudayaan. Pun manusia yang berkomunikasi berhubungan dengan kebudayaan. Komunikasi dalam kebudayaan sebagai sistem. Yang pertama, kebudayaan harus memiliki objek. Kenapa? Karena artinya kebudayaan dikenali dan diterima oleh masyarakat karena memiliki objek sebagai tanda pengenal. Kedua, kebudayaan terdiri dari atribut, kualitas, atau pemilik dan sistem dan objek. Atribut sebagai pelengkap, kualitas sebagai nilai atau eksistensinya, dan objek sebagai tanda kepemilikan dan pengenal. Ketiga, kebudayaan memiliki relasi internal di antara objek-objek. Relasi yang terjalin sebagaimana pemegang suatu kebudayaan pasti menguasai budayanya sendiri. Keempat, kebudayaan memiliki lingkungan. Seperti kita tahu, kita pun tinggal di lingkungan yang berbeda-beda, maka pasti kita mempunyai kebudayaan yang berbeda pula. Hubungan antara sistem kebudayaan dengan situasi komunikasi antar budaya. Yang pertama ada sistem ekonomi, kedua sistem keluarga, ketiga sistem politik, keempat sistem kontrol sosial, kelima sistem kesehatan, keenam sistem pendidikan, dan ketujuh sistem agama. Seperti apa? Mari kita bahas. Yang pertama, sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah aktivitas yang mengombinasikan pengolahan sumber daya alam, tenaga kerja, teknologi, produksi, dan distribusi barang atau jasa yang dilakukan secara berulang dan teratur. Simpulannya, jika ada perbedaan kebudayaan, maka berbeda pula aturan produksi, pertukaran, dan konsumsinya. Contoh, ada kebudayaan yang lebih menekankan ekonomi yang bersifat kooperatif dalam pembagian kekayaan atau sosialis, ada yang mengutamakan persaingan bebas atau kapitalis, dan ada pula yang menekankan ekonomi keluarga atau individu. Kira-kira keluarga kita masuk ke sistem ekonomi yang mana? Kedua, sistem keluarga. Keluarga dibentuk oleh suatu lembaga perkawinan karena pria dan wanita mensosialisasikan hubungan dan komunikasi seksual yang direstui oleh tatanan kebudayaan tertentu. Simpulannya, perilaku komunikasi dalam komunikasi antar budaya pun terbentuk dan dipengaruhi oleh sistem keluarga. Seperti yang kita tahu, kita tumbuh dari keluarga, maka dari keluarga kita sendiri akan menimbulkan budaya yang kita bawa dalam kehidupan masyarakat. Contoh, di ND hanya masa laki yang berhak berbicara tentang adat. Sedangkan di Timur, hanya usif yang berurusan dengan pernyataan umum. Hak untuk berkomunikasi, pengaturan media, dan isi pesan pun ditentukan pula oleh tua adat. Selanjutnya yang ketiga, sistem politik. Setiap masyarakat mempunyai aturan untuk mengatur pemerintahan atau struktur sosial pada tingkat formal dan informal. Simpulannya, sistem politik dalam setiap kebudayaan berkaitan erat dengan stratifikasi sosial dan sistem sosial kemasyarakatan. Contoh, dalam setiap masyarakat telah ada aturan tentang siapa yang menguasai apa dan siapa menguasai siapa. Kamu pasti mengerti hal ini. Keempat, sistem kontrol sosial. Kontrol sosial dapat dilakukan melalui sosialisasi, tekanan sosial, kekuatan sosial, dan faktor situasi terhadap individu. Simpulannya, dalam KAB, sistem kontrol sosial terencana dan tidak terencana sering berhubungan dengan orang-orang yang dikontrol yang berbeda latar belakang budayanya. Biasanya kita dikontrol oleh seperti apa ya? Contoh, mengawasi diri sendiri dalam berkomunikasi tetap memperhatikan nilai yang disepakati dan selalu bertindak dalam batas-batas budaya tertentu. Di sini maksudnya adalah kita untuk bersikap sopan dan santun dalam kehidupan bermasyarakat walaupun kita hidup di dalam budaya yang beragam. Kelima, sistem manajemen kesehatan. Perhatian pada hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alam, tingkah laku dan penyakit memengaruhi evolusi kebudayaan melalui proses umpan balik. Simpulannya, kebudayaan memperhatikan anggotanya jika menderita sakit. Konsep perdukunan tentang ilmu hitam dan putih, sistem kesehatan, obat tradisional, dan lain-lain. Biasanya dari budaya kuno
orang-orang akan lebih memanfaatkan bahan-bahan herbal ataupun hal-hal yang berkaitan dengan mistis, karena dipercaya lebih efektif dan lebih efisien dan lebih tidak memakan biaya. Contoh, membantu untuk memahami dan merencanakan difusi dan inovasi penyuluhan kesehatan masyarakat dalam beragam etnik dan suku bangsa pada semua tingkatan. Contoh nyata yang dapat kita ketahui adalah semakin memeratanya di Indonesia sistem kesehatan yang sudah semakin menjangkau daerah-daerah terpencil, sehingga orang-orang masyarakat terpencil pun dapat merasakan fasilitas kesehatan yang layak. Keenam, sistem pendidikan. Proses sosialisasi nilai, norma, dan perilaku dari suatu generasi ke generasi lainnya. Simpulannya, sistem pendidikan tradisional yang berlangsung di keluarga inti, terutama untuk mewariskan nilai-nilai kebudayaan. Pertama-tama kita pasti belajar dari orang tua kita melalui dalam keluarga. Kemudian kita akan pergi ke sekolah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang berguna pula untuk pengetahuan dan pengembangan diri kita. Dan dari keluarga dan dari sekolah pun kita menjadi tahu berapa banyak budaya dan sebagaimana kita patut untuk mencintai dan menghargai budaya kita masing-masing. Contoh, proses sosialisasi nilai dan kelembagaannya berhadapan dengan nilai budaya lain karena masyarakat saling berinteraksi. Dan yang ketujuh, sistem agama. Setiap kebudayaan mengajarkan pada masyarakat tentang sistem kepercayaan terhadap wujud tertinggi. Kenapa? Karena setiap orang, terutama di Indonesia, pasti memiliki agama. Tidak ada yang tidak. Kalaupun Anda mungkin jumlahnya tidak mencapai 1%. Terpenting dalam KAB adalah bagaimana setiap pemeluk agama menghayati dan mengamalkan nilai-nilai agama, sehingga memiliki sikap dan perilaku komunikasi sebagai orang yang beragama. Contohnya yang nyata adalah bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia yang harus dapat mentolerasi keberagaman agama yang ada di Indonesia. Demikian presentasi yang saya bawakan. Semoga kalian dapat memahami materi yang saya bawakan. Sampai berjumpa di materi lainnya. Dadah!